Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya ulas di sini adalah materi induksi matematika. Nah, ada 3 langkah yang harus kita perhatikan untuk membuktikan sebuah rumus matematika. Nah, yang pertama itu akan ditunjukkan bahwa P1 itu bernilai benar. Jadi ingat, untuk langkah pertama itu nilai P1 sama dengan harus bernilai benar. Artinya ketika kita ganti nilai n sama dengan 1 ke dalam rumus, dia harus bernilai benar. Ketika dia bernilai salah, berarti kita tidak bisa lanjutkan ke persamaan 2, apalagi persamaan ketiga. Nah, untuk langkah yang kedua, kita harus asumsikan bahwa PK itu bernilai benar. Jadi ini kita asumsikan untuk kita gunakan di langkah yang ketiga, karena kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu adalah bernilai benar. Ketika langkah 1, 2, dan 3 bernilai benar, berarti rumus yang ditentukan itu sudah pasti bernilai benar. Nah, kita pindah ke contoh. Nah, kita ke contoh soal buktikan bahwa jumlah n suku pertama dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai n sama dengan 1/2 kali n tambah 1. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama. Kita akan membuktikan bahwa P1 itu bernilai benar. Jadi yang diambil itu hanya suku terakhirnya saja. Ini kan suku terakhir. N sama dengan 1/2 kali n ditambah 1. N kita ganti jadi 1. Begitu juga dengan yang ini. 1 kali 1 tambah 1. 1/2 kali 1 kan 1/2, 1 tambah 1, 2. Ini hasilnya adalah 1. Karena langkah pertama bernilai benar, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Kita akan asumsikan bahwa nilai PK itu bernilai benar. Nah, kita substitusinya ke sini. Jadi semuanya harus terambil. 1 tambah 2 ditambah 3 tambah dan seterusnya sampai K sama dengan 1/2 kali K ditambah 1. Jadi ini kita asumsikan benar. Ini langkah kedua, kita akan gunakan di langkah ketiga. Nah, sekarang langkah yang ketiga, kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu bernilai benar. 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya tambah K ditambah lagi dengan K tambah 1 sama dengan 1/2 dikali n nya yang ini kita ganti juga menjadi K tambah 1. Jadi ini K tambah 1 dikali ini n yang ini kita ganti juga jadi K tambah 1. Nah, di sini masih ada tambah 1-nya, di sini juga harus tambah 1. Nah, selanjutnya untuk yang ini kan tadi ada di langkah yang kedua. Nilai dari sini sampai sini itu sama dengan yang ini. 1/2 kali K ditambah 1 tambah dengan K tambah 1 sama dengan 1/2 K ditambah 1 kali K tambah, ini kita sederhanakan jadi K tambah 2. Nah, untuk yang ini kan saya kasih gambaran. Kalau misalkan AB ditambah dengan BC, ini kan memiliki variabel yang sama untuk setiap suku. Nilai B yang ini kita bisa keluarkan. Nah, kalau B nya sudah keluar, artinya kan tersisa A. Untuk B yang ini, untuk suku kedua, ketika nilai B nya sudah keluar, berarti yang tersisa hanya C. Ini bisa disederhanakan dalam bentuk seperti ini. Begitu juga dengan yang ini. Suku yang pertama itu memiliki K tambah 1, suku kedua juga memiliki K tambah 1. Nah, kalau kita keluarkan K tambah 1, ini berarti yang di dalam sini itu sisa 1/2 K. Terus di sini ditambah dengan 1 sama dengan 1/2 K ditambah 1 kali K tambah 2. Kayaknya kita tidak bisa gunakan cara yang ini. Oke, kita coret ya. Nah, sekarang untuk yang ini
ini kan sama saja dengan 1/2 kali, jadi per 2 nya saya satukan, K dikali K kuadrat ditambah K kali 1 K ditambah dengan K tambah 1 sama dengan 1/2 K tambah 1 kali K tambah 2. Nah, untuk yang ini kita samakan penyebutnya, K kuadrat ditambah K per 2 ditambah ini kali silang, 2 kali K 2K, 2 kali 1 2/2, 1/2 K tambah 1 K tambah 2. Nah, ini 1/2 nya saya lempar ke depan, jadi ini kan sisa K kuadrat ditambah K ditambah 2K itu hasilnya 3K ditambah 2, 1/2 K tambah 1 K tambah 2. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita faktorkan. Ini kan kalau kita faktorkan K, di sini juga harus K, yang pengali 2 menghasilkan 3, hanya 1 dan 2. 1 kali 2 2, 1 ditambah 2 3, 1/2 K tambah 1 K tambah 2. Jadi terbukti bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama